Jumpa dengan Bung Yes dalam edisi Piala Dunia Qatar 2022. Saya bersama Bung Roni Pangemanan atau Bung Ropan di Rai Soccer TV akan mengupas tuntas seluruh pertandingan Piala Dunia, baik dalam bentuk preview atau menjelang pertandingan maupun after view atau review setelah pertandingan. Semalam kita lihat pada pertandingan kedua Piala Dunia 2022 antara Inggris dan Iran berlangsung sangat seru, di mana melahirkan 8 gol dan Inggris keluar sebagai pemenang dengan skor 6-2. Sungguh luar biasa dan kita semua penonton diberikan suguhan yang sangat menarik dan atraktif, karena lahirnya 8 gol dalam sebuah pertandingan Piala Dunia ini sungguh luar biasa, karena kedua tim bermain secara terbuka dengan pola menyerang yang sangat ketat. Mari kita melihat jalannya pertandingan. Saya lebih menyorot pada bagaimana Inggris sampai bisa mencetak 6 gol. Terlepas dari kualitas kedua tim, di mana Inggris memang unggul dari Iran, tetapi penampilan Inggris semalam memang di luar ekspektasi kita semua, terutama mereka yang selama ini menggandrungi atau menjadikan Inggris sebagai tim favoritnya. Dan pernyataan pelatih Iran, Carlos Queiroz dari Portugal, menjelang pertandingan bahwa Inggris kali ini adalah tim yang sangat luar biasa sejak 1990. Dan pernyataan Queiroz itu ternyata terbukti, karena lewat garapan pelatih Gareth Southgate, mantan pemain Manchester United, Inggris tampil sangat luar biasa dengan powerful game yang diperlihatkan oleh mereka. Inggris yang selama ini menganut permainan kick and run dengan mengandalkan umpan-umpan panjang yang cepat, ternyata oleh Gareth Southgate diubah dan ditambahkan dengan permainan bola pendek yang terukur dan penguasaan bola yang sangat prima. Ini yang membedakan Inggris tahun ini dan Inggris sebelumnya sangat berbeda jauh. Dan kita lihat, hampir sepanjang 90 menit pertandingan, hanya sekali atau paling banyak 2 kali Inggris melakukan salah umpan atau salah passing. Dan lewat sentuhan Gareth Southgate yang sejak 2016 menangani Inggris sekarang tampil sebagai salah satu favorit untuk bisa sampai di final, bahkan kemungkinan juara. Namun ini masih prediksi awal yang sangat mentah, karena kita lihat juga, terlepas dari 6 gol yang mereka jaringkan ke gawang Iran adalah tim yang masih sekelas, bahkan 2 kelas di bawah Inggris. Dan Iran sendiri sebagai salah satu tim terkuat di Asia semalam tampil di luar dugaan, sangat tidak konsisten dan sangat tidak memperlihatkan sebuah tim yang bermain kompak di bawah seorang pelatih dengan nama besar, yaitu pada diri Carlos Queiroz. Atau mungkin juga pengaruh politik, guncangan politik di Iran menjelang Piala Dunia ini membuat tim Iran tidak dalam konsentrasi penuh untuk tampil di Piala Dunia. Kembali kepada permainan, sejak menit awal bahkan sampai menit ke-6, Inggris menguasai penuh permainan dan mereka tidak berikan kesempatan bagi pemain-pemain Iran untuk menguasai bola. Ini sebuah penampilan yang sangat-sangat hebat dari Inggris. Kita lihat di belakang, 2 center back, John Stone dan Harry Maguire, 2 pemain yang memperkuat Manchester City dan Manchester United, bermain sangat tenang. Dan lewat umpan-umpan mereka yang lebih banyak melebar ke kedua sayap, kiri maupun kanan, di mana ditempati oleh 2 back yang sangat prima dalam menyerang pula, yaitu ada Luke Shaw, pemain dari MU, Manchester United, di kiri, dan kemudian ada Kieran Trippier, pemain asal klub Newcastle United, di back kanan. Kedua pemain ini sangat rajin dan sangat tajam ikut membantu serangan, sehingga memudahkan 4 gelandang di tengah bermain tidak optimal, tetapi didukung penuh oleh 2 back, sehingga formasi Inggris terkadang berubah menjadi 2-5-3, di mana 5 gelandang sangat dominan menguasai lini tengah tersebut. Ini membuat 3 penyerang di depan, Harry Kane,
Kemudian ada Raheem Sterling di kiri, dan juga ada Saka dari Arsenal di kanan. Tiga penyerang ini dengan mudah mengobrak-abrik pertahanan Iran. Meski Iran sendiri bertahan cukup baik ya. Kita lihat bahwa mereka baru kebobolan di menit ke 35. Ini sebuah pertahanan yang cukup baik dari Iran ketika mendapat gempuran yang begitu sengit dari Inggris. Nah, kita lihat gol pertama oleh Jude Bellingham, satu-satunya pemain yang memperkuat klub di luar Liga Inggris. Jude Bellingham sekarang bermain untuk Borussia Dortmund dari Jerman, dan gol sundulannya sungguh membuat kiper Iran mati langka karena bola menusuk sudut kiri atas gawang setelah menerima umpan dari Luke Shaw di sayap kiri. Kemudian gol kedua pun disumbang oleh Bukayo Saka lewat sebuah atraksi yang sangat bagus, di mana ia menyelesaikan sundulan daripada pemain belakang Harry Maguire yang naik ikut membantu serangan, menerima lagi-lagi tendangan pojok dari Luke Shaw, dan dengan baik bola sundulan Maguire diselesaikan oleh Saka. Kita lihat dua pemain berkulit gelap, yaitu Saka di kanan dan Sterling di kiri, sangat lincah dan sangat dominan. Mereka berdua pun melakukan mutasi-mutasi pergantian tempat yang sangat baik. Terkadang Sterling yang berada di sayap kiri bisa mengisi posisi sayap kanan dan mengajak Saka untuk bermain 1-2 sentuhan. Ini membuat pertahanan Iran terkadang buyar konsentrasinya, sehingga mereka yang lebih fokus pada Harry Kane lupa untuk menjaga secara ketat baik Sterling maupun Saka. Akibatnya gawang Iran kebobolan sampai dengan 6 gol. Nah, kita lihat lagi bagaimana terjadinya gol-gol berikut. Sampai 6 gol disarankan oleh Inggris ke gawang Iran. Gol ketiga kembali oleh Raheem Sterling. Nah, ini pun merupakan assist yang bagus dari Harry Kane, pemain yang paling senior dan menjadi kapten, yang sudah mencetak 50 gol dari 75 penampilan bagi tim Inggris. Semalam Harry Kane memang tidak berproduksi, tetapi lewat dua assistnya, dua umpannya, baik kepada Sterling maupun kepada Marcus Rashford yang masuk di babak kedua, maka terciptalah 2 gol. Jadi terlepas dari belum berproduksinya Harry Kane mencetak gol, namun 2 assistnya memperlihatkan kelasnya, bisa memimpin rekan-rekannya untuk bermain konsisten hampir selama 90 menit dalam tempo yang sangat tinggi. Dan ini patut kita mengapresiasi penampilan Inggris. Kalaupun ada yang cacat dari Inggris semalam, maka boleh saya katakan pertahanan mereka agak kendor sehingga kebobolan 2 gol. Ini sebetulnya tidak perlu terjadi kalau lini belakang Inggris tetap konsisten, konsentrasi penuh menjaga pertahanan, di mana salah satu gol Iran tercipta di babak pertama lewat penyerang tengahnya Taremi, memperlihatkan selain kualitas Iran dalam melakukan 1-2 sentuhan di kotak penalti Inggris, tetapi itu juga merupakan kelemahan Inggris yang tidak menjaga secara ketat Taremi, sehingga dengan mudah dia bisa menyontek bola melewati kiper Inggris dan tercipta gol pertama bagi Iran. Dan gol kedua pun lewat titik penalti karena kesalahan pemain Inggris yang menjatuhkan pemain Iran di kotak penalti, dan Taremi dengan baik pun mengeksekusi itu, sehingga menjadikan Taremi satu dari 3 pemain dalam 2 pertandingan yang telah menciptakan 2 gol. Pertama, Valencia dari Ekuador yang mengalahkan tuan rumah Qatar dengan 2-0. Kedua gol dicetak oleh atau diborong oleh Valencia. Kemudian oleh pemain Inggris semalam, yaitu Bukayo Saka dengan 2 gol, dan kemudian Taremi dengan 2 gol. 3 pemain ini sampai dengan 2 pertandingan pertama sama-sama menduduki puncak top skor dengan 2 gol. Nah, untuk pertandingan berikut, Inggris akan melawan Amerika Serikat pada tanggal 25 nantinya. Tapi dengan kemenangan telak dengan jumlah gol yang cukup besar ini, Inggris sudah membuka peluang, paling tidak 1 langkah sudah ada di babak kedua. Karena bagaimanapun Amerika bukanlah lawan yang berimbang bagi Inggris, sehingga bukan tidak mungkin Inggris akan menentukan langkahnya di pertandingan kedua untuk melaju ke babak
berikutnya. Dan di pertandingan ketiga mereka akan melawan Wales sebagai simbolis saja kalau mereka lebih dulu mengalahkan Amerika nanti pada tanggal 25 November. Dan ikuti terus analisis-analisis yang tajam dari Bung Yes dan Bung Ropan selama berlangsungnya Piala Dunia. Bola itu bulat. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Giring terus!